Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita menukil sebagian tulisan para ulama tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu kita telah masuk kepada pembahasan wafatnya Abu Thalib dan juga wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ikhwati azani Allah wa iyyakum. Ketika Abu Thalib wafat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mendapatkan tekanan yang berat. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, beliau mengatakan, "Lamma halaka Abu Thalib." Ketika Abu Thalib meninggal dunia, maka ia mengatakan, tidak ada suatu perkara yang membuat aku selalu teringat dengannya, melainkan perilaku Quraisy terhadap diriku. Seolah Nabi mengatakan, tekanan orang Quraisy itu semakin menjadi-jadi. Suatu ketika Nabi duduk, lalu datang seorang pembesar Quraisy yang sangat celaka. Ia masuk ke dalam rumahnya Rasulullah, lalu dia menaburkan debu di atas kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu berdiri salah seorang anak wanita beliau, lalu membersihkan bagian kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkena debu. Ia mengatakan kepada putrinya tersebut, "La tabki ya baniya." Putriku, jangan engkau bersedih, jangan engkau menangis. Fa innallaha mani'un abaka. Karena sesungguhnya yang bisa membantu ayahmu cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu melindungi ayahmu cuma Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada saat itu manusia-manusia yang Allah jadikan pelindung Rasul, Allah takdirkan dicabut. Ada hikmah. Apa hikmahnya? Sesungguhnya yang maha melindungi hanya Allah. Adapun bantuan yang datang dari manusia dengan izin Allah itu berbatas. Tapi pertolongan Allah itu luas. Pertolongan Allah itu tidak berbatas. Ketika orang tersebut menaburkan pasir sembari dia mengatakan, siapa sekarang yang akan menolong dirimu? Lalu dia lempar pasir itu ke atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda banatih. Datang menjumpai Nabi salah seorang putrinya dan berkata, lalu dia berkata, ya abati, wahai ayahku, sabran, maka bersabarlah. Wa qala Nabi, la tabki ya baniyah, jangan menangis wahai putriku. Fa innallaha mani'un abaka, yang bisa menolong ayahmu cuma Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan Nabi ini benar. Qala yaqulu baina dzalik ma nalat minni Quraisyun syai'an aqra'u hatta mata Abu Thalib. Kata Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabatnya ketika beliau sudah berada di kota Madinah, tidak ada sesuatu perkara yang terus-menerus aku mengingatnya, di mana orang-orang Quraisy tidak henti-hentinya menyakiti aku, melainkan setelah wafatnya Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwati azan wa iyyakum, perlu diingat
yang dilakukan terhadap sahabat-sahabat Nabi jauh lebih berat juga. Tekanannya maksud saya sangat amat kuat juga. Walaupun siksaan yang didapatkan oleh Nabi lebih tinggi. Tapi para sahabat pun demikian sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala memutuskan untuk hijrah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala berada di kota Makkah, perilaku orang-orang Quraisy masih sedikit terkendali. Karena banyak orang-orang Quraisy itu yang Abu Bakar berjasa kepada mereka. Sehingga serombongan orang-orang Quraisy datang menjumpai Nabi, menyakiti Nabi. Ketika mereka melihat Abu Bakar, kalau mereka mengatakan sambil menarik baju yang satu dengan yang lainnya. Ia mengatakan, natruku, kita tinggalkan Muhammad, ja'a Abu Bakrin. Telah datang Abu Bakar. Bukan karena keberanian Abu Bakar, tapi keseganan mereka dikarenakan Abu Bakar ketika di masa jahiliyahnya pun memiliki jasa yang banyak kepada orang-orang Quraisy. Kemudian Abu Bakar datang sembari berkata, "Ma ra'aitu syai'an." Tidak ada aku melihat suatu perkara yang lebih menyedihkan diriku melainkan ketika aku melihat Nabi dalam keadaan dihinakan oleh orang-orang Quraisy. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengambil jalan menuju hijrah. Pergi menuju ke sebuah tempat yang jauh dari Mekah. Tapi bukan ke arah kota Madinah. Pada saat itu tingkah laku orang Quraisy semakin kuat. Penulis kitab Ar-Rahiqul Maktum menyebutkan saking kerasnya siksaan orang Quraisy kepada Nabi, hampir-hampir Nabi itu seperti berputus asa. Bukan putus asa, seperti berputus asa. Dia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Rasulullah SAW beliau naik ke sebuah gunung yang tinggi dalam keadaan beliau tidak mengetahui di depannya itu jurang. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat tersebut, bahkan kalau seandainya Nabi jatuh, Nabi tidak peduli. Ini menunjukkan Nabi berada di atas fitrahnya sebagai seorang apa? Manusia. Itu hal yang wajar. Dan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang Allah berikan kepada Nabi berkali-kali lipat lebih berat dibandingkan kepada manusia biasa. Asaddun nasi balaan, kata Nabi. Manusia yang paling berat cobaan yang Allah berikan kepadanya humul anbiya. Mereka adalah rombongan para nabi. Kemudian kata Nabi, kemudian yang sesudahnya. Ini para sahabat Nabi. Ridwanullah alaihim jami'an. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki mengutus Jibril, kemudian Nabi turun kembali dari sebuah bukit. Naik lagi keesokan harinya. Karena sangat amat sedih. Hampir tidak ada satu orang Quraisy pun yang menjumpai Nabi melainkan mereka mengatakan, "Hadzal rajul za'ama annahu rasulun minallahi ta'ala bal huwa jununun." Ini lelaki adalah orang yang mengaku-ngaku dia adalah utusannya Allah Ta'ala. Berarti orang Quraisy mengakui adanya siapa? Orang Quraisy mengakui adanya siapa? Cuman mereka dalam masalah peribadatan menyekutukan Allah. Mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Lalu kata mereka, ini bukan Nabi, ini bukan utusan Allah, ini orang gila. Padahal mereka tahu Rasulullah SAW itu jujur. Saking benar dan jujurnya Rasulullah, Abu Jahal datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Muhammadu, hai Muhammad, ma ukadzibuka wa ma ukadzibu min husni sifatik atau min husni khuluqik." Fi riwayah, Muhammad, aku tidak mengingkari keadaan dirimu. Aku tidak mengingkari dan mendustakan betapa indahnya akhlak yang ada pada dirimu. Walakin ukadzibu ma unzila ilaik. Aku dustakan apa yang engkau anggap diturunkan kepadamu. Artinya dia mengingkari apa? Ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Quraisy itu sebenarnya mengakui Muhammad ini benar. Dan tidak ada seorang Quraisy pun melainkan kalau Nabi mengucapkan sesuatu walaupun beliau dimusuhi, Quraisy percaya ucapan Nabi itu benar. Karena dalam keyakinan orang Quraisy, orang kalau tidak pernah dusta, ucapannya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati azanillah wa iyyakum, suatu ketika tatkala ada seorang sahabat Nabi yang melewati Umayyah bin Khalaf, karena lelaki ini sangat keras permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia berkata,
Ya ibna Khalaf, sami'tu Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayuqatilukal muslimun. Wahai Ibnu Khalaf, aku mendengar Muhammad utusan Allah mengatakan nanti kaum muslimin yang akan membunuh kamu. Mendengar ucapan ini, tubuhnya Ibnu Khalaf ini bergetar karena dia percaya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan itu pasti apa? Terjadi. Seperti yang terjadi pada anak-anaknya Abu Lahab. Demikian pula yang terjadi pada Abu Jahal. Bukankah Abu Lahab dua anaknya dahulu adalah menantunya siapa? Rasulullah SAW. Masih ingat pelajaran sebelumnya, kan? Antum mungkin lupa ya. Di dua anaknya Abu Lahab itu dahulu penantunya Rasulullah. Ketika Nabi mengatakan fa'lamu annahu la ilaha illallah, ketahuilah oleh kalian tidak ada ilah yang boleh diibadai kecuali Allah, serta merta dua menantunya itu menceraikan anaknya Rasulullah. Dia tinggalkan sembari menendang punggung mertuanya. Ini punggung Rasulullah yang mulia dia tendang. Dia dorong dengan kakinya sembari berkata, "Hada rajul junun." Ini lelaki gila. Dan Nabi SAW kemudian mengatakan, "Sungguh demi Allah akan membunuh engkau singa di antara singa-singanya Allah." Yang difikirkan oleh Abu Lahab ketika itu, ini anaknya pasti mati dan dibunuh dengan singanya Allah. Tapi Abu Lahab tidak tahu apakah singa berbentuk binatang ataukah singa sebagai bentuk julukan. Maka Abu Lahab mengadakan sebuah perjalanan perdagangan bersama dengan anak-anaknya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bersama dengan 10 orang pengikutnya. Di tengah perjalanan mereka bermalam, Abu Lahab merasa salah satu anaknya yang menendang Rasulullah itu tadi bakal mati malam itu. Lalu mereka membuat sebuah lingkaran. Anaknya tidur di tengah, dikelilingi oleh pengikutnya, dikelilingi lagi oleh pengikutnya, kemudian Abu Lahab berada di dekat anak itu. Tapi takdir Allah menentukan malam itu ada 3 ekor singa. Tidak satu pun dari rombongan itu yang dimakan oleh singa tersebut kecuali lelaki yang menendang Rasulullah. Itu tersebar kepada masyarakat Quraisy. Sehingga ketika mereka menyiksa Nabi, mereka membuat bagaimana caranya Nabi tidak mengucapkan kalimat doa. Karena mereka yakin tiap ucapan Nabi tentang doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan kesombongannya orang Quraisy. Dia tahu bahwa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar, tapi dia apa? Tolak. Dia dustakan ayat-ayat Allah. Dia dustakan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah barang siapa dalam hatinya ada sebesar darah, sesuatu yang sangat kecil, semut yang kecil, sifat sombong. Dan Nabi mengatakan al-kibru batarul haq. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Itu yang terjadi pada Quraisy. Itu yang terjadi pada Abu Lahab yang Allah mengatakan tabbat yada abi lahabiu wa tabb. Itu yang terjadi pada Abu Jahal yang Nabi SAW ketika di perang Badar lalu berdiri di atas sebuah sumur yang di dalamnya ditanam orang-orang Quraisy yang mati di medan Badar. Lalu Nabi mengatakan hal tajidu ma wa'ada alihatukum. Apa kamu dapatkan janji Tuhan-Tuhan yang kamu sembah? Inna wajadna ma wa'adana Allah Ta'ala alaina. Ma wa'ada Allah Ta'ala lana. Sesungguhnya kami mendapati janji Allah kepada kami, itu sudah terjadi. Artinya kemenangan. Yakni ikhwati dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan orang-orang yang mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula Ibnu Khalaf, dia ketakutan. Demikian pula Abu Jahal. Ia ketakutan. Pada dasarnya mereka ketakutan, tapi hawa nafsu mereka, kesombongan mereka, sikap asabiah mereka terhadap golongan mereka membuat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya sebagian kaum muslimin hijrah pertama menuju ke mana? Habasyah. Kembali lagi menuju ke Makkah. Salah satunya adalah seorang wanita yang bernama Saudah.
istri daripada Sakran. Kemudian pulang kembali ke Mekah, suaminya wafat. Nabi SAW diizinkan oleh Allah menikahinya. Inilah wanita yang pertama kali ditikahi oleh Rasulullah setelah siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Jadi istri keduanya Nabi siapa ya kan? Saudah. Beberapa tahun setelah beliau menikah dengan Nabi, setelah Nabi memiliki istri yang lainnya yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyerahkan malam-malam gilirannya untuk siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita lewati pasal ini. Lalu maksudnya ikhwati azanillahu wa iyyakum, ibrah yang bisa kita ambil. Melihat perilaku Quraisy kepada kaum muslimin, timbul pertanyaan. Sampai hari ini orang-orang kafir itu mempertanyakan, kenapa kaum muslimin bisa tetap kokoh dan tegar? Mengapa kaum muslimin tetap saja bersama dengan Nabi SAW? Mengapa mereka para pengikut Nabi SAW lebih memilih meregang nyawa dibandingkan harus meninggalkan syariat yang dibawa oleh Muhammad SAW? Itu membuat orang kafir pada hari ini terus berpikir. Yang mereka yakin, kata Imam Ahmad, orang kafir itu yakin tidak akan pernah menang melawan kaum muslimin. Karena memang Nabi SAW menyebutkan umat ini tidak akan binasa karena kaum yang lain. Artinya umat Islam ini tidak akan habis walaupun disembelih sama orang kafir. Nggak akan habis, tetap akan ada kaum muslimin. Dan Nabi mengatakan, La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haqqi. Senantiasa akan ada sekelompok manusia dari kalangan umatku ini. Berarti terus menerus akan ada, kata Nabi. Sekelompok manusia dari kalangan umatku ini. Dia menang membela kebenaran. La yadurhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak akan memudaratkan mereka yang menyakiti mereka dan menyelisih mereka. Wahum ala dzalik hatta ya'ti amrullah. Mereka terus seperti itu sampai datang ketetapan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ikhwati azanillahu wa iyyakum, ini pertanyaan besar. Kenapa orang-orang muslim tetap seperti itu? Dan itu terus akan ada yang seperti itu. Walaupun tidak kita pungkiri di akhir zaman banyak manusia yang menukar agama mereka, menukar agama mereka dengan dunia. Tapi tidak para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat. Penulis kitab Ar-Rahiqul Maktum menyebutkan ada beberapa sebab kaum muslimin itu lebih memilih hilang nyawa mereka dari jasad mereka dibandingkan meninggalkan agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Antum lihat Bilal bin Rabah. Kalau Bilal bin Rabah itu tujuannya karena dunia, nggak mungkin dia sanggup menahan siksaan itu. Diletakkan batu, dijemur di padang pasir, dicambuk pada bagian punggungnya. Setelah dicambuk, ditaburi pasir pada bagian punggungnya, dijemur lagi. Tidak membuat Bilal keluar dari kalimat syahadat. Tidak. Anda lihat keluarga Yasir. Bukankah Yasir itu wafat disiksa oleh Abu Jahal? Ibunda Yasir itu ditusuk tombak oleh Abu Jahal. Maaf, dari kehormatannya sampai tembus ke bagian punggungnya. Ini kelakuannya Abu Jahal seperti itu. Tapi tidak membuat Yasir, keluarganya, bahkan Ammar putranya keluar dari Islam. Tidak. Tidak membuat mereka meninggalkan agama Allah Azza wa Jalla. Anda lihat Fatimah bintul Khattab, adiknya siapa? Umar bin Khattab. Bagaimana Umar memperlakukan beliau sampai suatu ketika Umar memukul adiknya itu. Ia tidak pergi meninggalkan agama Allah. Dan begitulah keadaan kaum muslimin. Jika dia benar-benar beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Apa sebabnya? Kata beliau yang pertama, inna sababur ra'isi fi dzalika awalan wa bidatihi wal imanu billah wahda wa ma'rifatahu haqqal ma'rifah. Beliau menyebutkan penyebab pertama, dan ini adalah dasar dari semua yang menyebabkan mereka ini mendapatkan kemuliaan seperti itu. Keimanan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang patut diibadahi. Mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar sikap mengenal Allah. Ma'rifatullahnya itu benar. Ini ma'rifatullah menurut kaidah yang benar ya, bukan ma'rifatullah menurut orang-orang tasawuf. Yang mereka menganggap ma'rifat itu bisa meninggalkan syariat. Bukan itu yang dimaksud. Tapi ma'rifat yang benar.
mengenali haknya Allah. Siapa Allah itu? Apa yang diinginkan oleh Allah itu? Apa konsekuensi melanggar apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Siapa mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka? Mereka kenal. Mereka tahu konsekuensinya dan mereka tahu semua janji Allah buat mereka. Maka sebab itu ya ikhwati azani Allah wa iyyakum, Anda tidak akan menjumpai para sahabat itu bergetar hatinya. Mereka tidak takut dengan pedangnya orang-orang Quraisy. Mereka itu menangis ketika mereka melihat Nabi disakiti. Mereka tidak menangis ketika jasad mereka disakiti. Lihat kisah Ammar bin Yasir. Kisah Yasir. Apakah Yasir kemudian merengek-rengek kepada Abu Jahal supaya minta tidak dibunuh? Tidak. Dia tetap mengatakan, Wallahi ma'atruku dinal ladhi arsalahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku demi Allah tidak akan meninggalkan agama yang di dalamnya Nabi Muhammad diutus membawanya. Aku nggak akan meninggalkan agama ini. Dan dia tidak menangis. Disiksa tidak mengeluarkan satu tetes air mata pun. Karena dia tahu itu bagian dari konsekuensi apa? Iman. Apakah Ibunda Ammar menangis? Wallahi la. Tidak. Sampai pun dia melihat tombak di hadapannya, dia mengatakan, Lau mitu, seandainya aku mati, amantu anna wa'dallahi haq. Aku percaya janjinya Allah itu apa? Benar. Maka ia pun mati dengan izin Allah Ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, Busra ya ala Yasir, A'adallahu lakumul jannah. Kabar gembira bagimu wahai keluarga Yasir, Allah siapkan bagimu surga. Yang Nabi katakan luasnya seluas langit dan bumi. Itu untuk keluarganya Yasir. Keimanannya kokoh. Keyakinannya benar. Begini sahabat-sahabat Nabi. Abu Bakar As-Siddiq melihat Nabi ditaburi pasir, melihat Nabi diletakkan sesuatu di atas punggungnya berupa kotoran. Abu Bakar menangis. Bilal bin Rabah tidak satu tetes air mata pun keluar darinya ketika disiksa oleh Ibnu Khalaf. Akan tetapi ketika beliau melihat Rasulullah SAW diejek, dihinakan, maka Bilal meneteskan air matanya. Karena ketika itu Nabi melarang Bilal melawan orang-orang Quraisy. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika beliau sudah masuk Islam, ikut berhijrah ke kota Madinah, lalu kembali lagi ke Mekah untuk melaksanakan manasik, tapi terhalang di Hudaybiyah. Sampai Umar radhiyallahu ta'ala menangis melihat Nabi dilecehkan orang-orang Quraisy. Lalu dia berkata, Anta Rasulullah, anta jab bima anzalallahu ta'ala ilaika. Engkau datang dengan sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana wa'duka haqqun, janjimu kan benar. Anta Rasulullah, kamu Rasulnya Allah. Beliau menangis. Tapi Umar, kalau untuk dirinya dia tidak menangis. Ini karena keimanan yang kokoh. Ma'rifatullah yang benar. Tauhid yang betul-betul lurus. Dari sini kita bisa mengambil ibrah. Ya ikhwah, kemenangannya kaum muslimin itu dimulai dari ini semua. Benarnya tauhid, bersihnya akidah, jauh dari segala macam kesyirikan, bersihnya syariat, jauh dari segala macam perbuatan kebid'ahan. Dua penyakit itu enggak ada. Enggak ada sahabat yang berbuat kesyirikan, enggak ada sahabat yang menyelisih sunnahnya Rasulullah, enggak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemenangan. Ini yang pertama kata penulis kitab Ar-Rahiqul Maktum. Yang kedua ya alhamdulillah, yakni ikatan yang kokoh yang terdapat dalam hati mereka terhadap Nabi. Li'anna an-nabiyya qudwatun lahum. Karena Nabi itu teladan. Mereka memiliki seorang tokoh yang mereka tidak melihat ada cacat sebutir debu pun. Sebutir debu pun tidak ada cacat pada Nabi. Yang membuat mereka yakin yang dibawa Nabi ini benar. Akhirnya dia tidak melihat ada kekurangan pada Rasulullah SAW, maka dia qudwah. Seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik bagimu. Mari kita bandingkan dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini. Pemuda-pemudanya sebagiannya kehilangan suri tauladan. Maka imannya lembek, rapuh, mudah terombang-ambing, ikut gaya orang-orang kafir. Dahulu para sahabat
menjadikan Nabi sebagai qudwah, semua tingkah laku Nabi ditiru sama sahabat. Nabi duduk bersandar di sebuah dinding, kemudian membuka sebagian bajunya sehingga terlihat pada bagian apa? Dadanya. Kemudian Nabi meletakkan kakinya demikian dan meletakkan tangannya dulu sambil bersandar. Sahabat-sahabat ikut seperti itu. Padahal Nabi duduk karena apa? Karena apa, ikhwan? Lelah dan cuacanya panas. Sahabat ikut. Nabi SAW sholat memakai sendal. Sahabat semua sholat pakai sendal di belakang Nabi. Di tengah-tengah sholat Nabi melepas sendal. Tanpa sahabat tahu kenapa melepas sendal. Begitu melihat Nabi melepas sendal, yang paling depan melepas sendal. Di belakangnya melepas sendal. Di belakangnya lagi melepas. Semuanya melepas sendal. Selesai sholat Nabi mengatakan, kenapa kalian lepas sendal kalian? Kata para sahabat, gampang. Karena kami lihat engkau melepas sendal. Masya Allah. Enggak yang lainnya. Bukan karena lihat Nabi lepas sendal, dia lepas sendalnya. Lalu Nabi menjelaskan, ketika aku sholat, Jibril datang memberitahu aku di bawah sendalku ada najis, maka aku lepaskan. Nabi SAW melewati sebuah jalan. Di pinggir jalan itu ada pohon korma. Nabi mengelilingi pohon korma itu dengan ontanya satu kali, kemudian turun dari ontanya, kemudian duduk di bawah pohon onta sebentar. Naik lagi ontanya, kemudian jalan. Lalu meludah ke kiri, lalu berjalan lagi. Ibnu Umar ketika melewati jalan itu, Ibnu Umar melakukan persis yang dilakukan oleh siapa? Nabi. Sampai murid-muridnya berkata, "Ajununun anta? Apa kamu gila wahai Ibnu Umar? Ini jalannya lurus, kenapa muter-muter dulu di situ?" Tapi jawab Ibnu Umar, "Kalau bukan karena aku melihat Nabi seperti ini, aku tidak akan lakukan." Mereka punya qudwah. Mereka punya teladan yang mereka banggakan. Fahimtum ya ikhwati? Hudzaifah ibnu Yaman, Yahudi datang kepadanya dan berkata, "Wahai Hudzaifah, apakah nabimu itu mengajarkan semua perkara sampai-sampai masalah buang air besar?" Hudzaifah menjawab dengan bangga, "Demi Allah, nabi kami mengajarkan semua." Bukan merasa rendah dengan pertanyaan itu, malah dia bangga. Demi Allah, beliau katakan, nabi kami ajarkan semua perkara termasuk buang hajat. Ada qudwah. Ada qudwah. Makanya ketika Hudzaifah itu mau buang hajat, beliau melihat kanan, melihat kiri, ditanya, "Kenapa kalau engkau buang hajat melihat kanan kiri?" Kata beliau, "Karena Nabi ketika mau buang hajat melihat dulu kanan atau kiri, baru beliau pergi ke tempat yang jauh." Kalau kita kan enggak begitu. Gedor pintu, cepat keluar yang di dalam. Soalnya apa? Nah, enggak ada qudwah. Sehingga apa ya, ikhwati azannya Allah wa iyyakum, keimanannya mudah goncang. Sangat amat mudah ngelihat mode begini ikut mode begitu, ngelihat seperti itu. Abdullah ibnu Umar lewat di hadapan Nabi pakai sarung, izar bahasanya, kainnya kepanjangan sampai menutupi apa? Matahari. Dalam artinya Abdullah ibnu Mas'ud. Maka kata Nabi kepada Abdullah ibnu Mas'ud, "Ya Abdullah, irfa saubak." Itu kainmu diangkat, angkat. Pas diangkat sama Abdullah naik dikit, kata Nabi SAW, "Irfa saubak," angkat lagi sampai setengah apa? Betis. Diangkat segitu. Besoknya Abdullah ibnu Mas'ud seperti itu lagi. Besoknya seperti itu lagi. Lalu ditanya sama orang lain, "Kenapa enggak diturunkan dikit?" Kata dia, "Demi Allah, tidak, ini yang ditunjukkan sama Nabi kepadaku." Padahal mengangkat sampai betis hukumnya apa? Hukumnya memang mustahab. Enggak sampai wajib setengah betis. Tapi Abdullah tahu yang dicontohkan Nabi itu apa? Yang terbaik. Fahimtum ya ikhwati? Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, pembantunya Rasulullah SAW sejak usia 7 tahun bersama dengan Nabi. Masya Allah, la quwwata illa billah. Tidaklah dilakukan oleh Anas bin Malik tentang satu perkara berupa makan maupun minum, melainkan beliau berkata, seperti ini Nabi makan. Yani beliau pernah makan kurma. Kurma itu kan bentuknya apa, Ikhwan? Agak lonjong. Kan kita bisa makan dari ujungnya, bisa makan pula dari bagian atasnya. Anas bin Malik tidak makan demikian. Beliau mengambil lalu kemudian memakan di bagian pinggirnya, lalu dipegang sisanya. Ditanya, "Kenapa enggak langsung aja habis baru kulitnya dia apa bijinya?" Kan kita begitu toh? Antum kalau makan kurma gimana? Ini punya buang bijinya. Saya Anas enggak, Anas makan kemudian ditahan satu. Ditanya kepada Anas bin Malik, "Kenapa engkau makan seperti itu?" Kata Anas, "Aku lihat Nabi makannya begini." Padahal cuma makan apa? Qudwah ya ikhwan. Qudwah. Pakaian. Para sahabat mendengar Aisyah mengatakan, "Ahabbu libasin ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qamis."
baju yang paling disukai oleh Nabi adalah apa? Gamis. Sejak saat itu, maka sahabat-sahabat Nabi seperti Abdullah ibn Umar cepat-cepat mencari baju yang dinamakan apa? Gamis. Enggak mau ganti baju kecuali gamis. Kedua, ya ikhwati, walaupun cuma urusan apa itu, ikhwan? Dunia. Ali bin Abi Thalib, antum lihat dalam riwayat Imam Abu Daud, beliau naik onta. Ketika naik onta, kaki kanannya naik ke atas pijakannya, lalu dia berkata Bismillah, naik ke atas onta, lalu dia duduk, Alhamdulillah, Subhanalladzi sahhara lana hada, wa ma kunna lahu muqrinin, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian diam. Beliau nengok ke kanan sambil senyum, nengok ke kiri sambil senyum. Kata orang yang ada sekitarnya, Ana amirul mu'minin fi akli syai'. Ini amirul mu'minin kayaknya ada sesuatu di akalnya ini. Maksudnya apa? Udah gila ini, ngapain tengok kanan kiri? Lalu dia mengatakan, Araftu ma tufakkiru anni. Aku tahu kamu berpikir apa tentang diriku. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau bukan karena aku melihat Nabi naik onta, beliau nengok kanan kiri sambil senyum, aku nggak mau. Jadi karena Nabi itu ketika naik kendaraan seperti itu, tengok kanan kiri dulu, lalu apa? Senyum. Kita gimana naik kendaraan? Hah? Antum jangan mengatakan bukan onta Ustaz. Ya ikhwan, sama kendaraan, sahih? Apa kita malu dianggap seperti orang gila? Begitu gila. Jangan tiru Nabi, sudah naik kendaraan senyum kanan dan kiri. Hikmahnya kata para ulama, orang memulai sesuatu dengan kebaikan senyum, insya Allah di perjalanannya pun dia tidak akan mudah terbawa emosi. Biasanya orang naik kendaraan itu gampang emosi, sahih kan? Sahih kan? Nah, Nabi naik kendaraan, kemudian kendaraannya terasa lelah, lalu menanjak, Nabi mengucapkan apa? Allahu Akbar. Kita naik kendaraan agak mogok-mogok dikit, apa yang kita ucapkan? Wah, parah ini motor saya. Kan gitu ini. Ya ikhwan, maka poin kedua ini penting. Ya ini apa? Poin yang kedua itu ittiba'us sunnah, kejayaan kaum muslimin. Poin yang pertamanya tauhid, poin yang keduanya beragama, bertingkah laku, bermuamalah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin mendapatkan kejayaan, tempuh jalan ini. Tidak peduli itu sunnah yang sifatnya jibiliyah. Apa itu jibiliyah? Perkara yang dunia. Apalagi perkara itu berkaitan dengan urusan apa? Agama. Karena Allah tidak akan menerima urusan agama kecuali yang dibawa oleh siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan ini ke anak kita. Akhi, ajari anak kita mengenal Nabi. Pribadinya Nabi. Jalan hidupnya Nabi. Dan jalan hidupnya orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi. Karena jalan ke surga itu cuma satu, jalannya Nabi. Tidak ada jalan yang lain. Allah yang mengatakan, Kul hadhihi sabili. Katakan hai Muhammad, inilah jalanku. Cuma satu jalan itu. Ya jalannya Nabi. Allah mengatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah hai Muhammad, bila engkau benar mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Nabi. Ikuti Nabi ya ikhwan. Ini faktor yang kedua. Yang terakhir ya ikhwati, ini ada banyak, waktunya tidak memungkinkan. Faktor yang ketiga beliau menyebutkan yakni asuru bil mas'uliyati fakana sahaba yas'aruna suran taman ma'ala kawahil bashari minal mas'uliyatil fahimatid dahimati. Yakni ikhwati azanillah, mereka mengerti. Maksudnya secara singkatnya begini. Para sahabat itu mengerti tentang tanggung jawab mereka sebagai seorang mukmin. Dan mereka punya pemimpin yang bisa dipertanggungjawabkan. Mereka punya qudwah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini penting. Seorang mukmin bila ingin keimanannya itu kuat, dia harus mengenal jati dirinya. Apa setidak-tidaknya mukmin pasti berkonsekuensi. Tiap yang datang dari Allah Rasulnya dan dia amalkan ada konsekuensinya. Kalau mukmin berharap tidak akan terjadi konsekuensi, itu bukan mukmin. Faham ya kawan? Orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ngerti ada konsekuensinya. Dicela orang, dimusuhi orang, bahkan sampai dibunuh sama orang. Sahih kafilah? Nah sahabat paham ini kawan. Sahabat paham, kalau mereka sudah mengambil jalan kalimat la ilaha illallah, nggak boleh ditukar dengan apa-apa. Jika nyawa mereka harus pergi, tidak mengapa.
Yang tertanam dalam jiwa orang-orang Muslim pada masa itulah yang menggetarkan orang-orang Quraisy, sehingga ketika terjadi perang Badar, berapa jumlah kaum muslimin? 300 sekian. Ada khilaf para ulama, ada yang mengatakan 313, ada yang menyebutkan 315, ada yang menyebutkan 302. Intinya 300 sekian. Berapa jumlah orang Quraisy? 900 sekian. Sebagian ulama akhirnya menyebutkan 1000. Berarti berapa kali lipat? 3 kali lipat. Ketika itu Abu Jahal mengatakan, bagaimana kita akan menang kepada suatu kaum yang mereka berperang bukan karena dunia? Abu Jahal itu mengatakan kepada Quraisy, ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, hal lana fauz, kita mungkinkah dapat kemenangan? Yang kita hadapi ini orang yang berperang bukan karena dunia. Maksudnya begini, ikhwan, mereka itu nggak peduli mau mati nggak peduli. Karena bagi mereka, kalau mereka berperang mati pun bukan kerugian. Allah sudah menyediakan bagi mereka apa? Surga. Kalau mereka menang itu memang janji Allah buat mereka. Ya wajar kemudian di perang Badar itu antum lihat. Orang-orang Quraisy tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka lari, meninggalkan budak-budak mereka, ditinggalkan, harta benda mereka ditinggalkan. Bahkan dalam sebagian riwayat istri-istri mereka yang berperang mereka tinggalkan. Dan yakinlah 3 perkara ini, kalau ada pada kaum muslim pada hari ini, maka kita akan teringat dengan firman Allah Ta'ala, inna wa'dallahi hatta yukhlifullahu wa'dah. Sungguh janji Allah itu benar dan Allah sekali-kali tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Ikhwati, mungkin ini dulu yang mampu saya sampaikan. Ana anjurkan antum lihat kitab Ar-Rahiqul Mahfum atau lihat kitab Al-Fusul min Siratir Rasul untuk dibuka-buka kembali pelajaran yang kemarin dan bab tentang ini, bab tentang apa yang membuat kaum mukmin tegar di atas agamanya. Mungkin ini dulu yang mampu saya sampaikan. Mungkin di pertemuan Kamis depan sudah dekat dengan Ramadan, boleh jadi sudah libur. Kami nasihatkan kepada antum semua, dipersiapkan dirinya dengan baik menghadapi Ramadan. Majelis-majelis seperti ini dikurangi. Majelis-majelis seperti yang saya sebutkan dikurangi. Antum mungkin sehari biasanya 3 kali, ya cukuplah 2 hari sekali. Bukan sehari 3 kali. Buat apa? 2 hari sekali cukup. Sibukkan dengan apa? Al-Quran. Akhi, Nabi kita itu orang yang paling sering berdakwah, menyampaikan kebenaran dan tiap hari berdakwah. Tapi Nabi ketika datang bulan Ramadan, dia sibukkan dengan apa? Al-Quran. Itu Nabi. Akhi, sahabat-sahabat Nabi, orang yang paling bersemangat menghadiri majelis Nabi. Di mana Nabi duduk, mereka akan duduk. Tapi begitu mereka masuk bulan Ramadan, mengetahui Nabi sibuk dengan Quran, sahabat sibuk dengan Al-Quran. Pesan kami, majelisnya sekali lagi dikurangi. Imam Malik, muridnya 5.000 manusia. Tiap pelajaran hadis sekali duduk 5.000 manusia, nggak pakai mikrofon. Jadi kalau dia bicara disambungkan sampai yang paling ujung. Manusia yang paling terakhir yang paling ujung. Ketika datang bulan Ramadan, majelisnya ditutup. Beliau ganti dengan apa? Sibuk dengan mempelajari, membaca, mentadaburi isi Al-Quran. Kami juga menasihati para asatid, majelis-majelisnya dikurangi. Kita ajarkan kepada generasi kita seperti Nabi mengajarkan generasinya. Yani ajari mereka dengan Al-Quran. Jangan pernah anak-anak kita lepas dari Quran. Bangun tidur suruh menghafal Quran. Mau tidur ingatkan dengan Al-Quran. Istri kita demikian. Pekerjaan kita mulai dikurangi yang berat-berat. Kalau misalnya kita tetap bekerja, jangan lupa membawa Al-Quran. Dibaca. Setiap selesai sholat cukup 2 lembar. Ba'da maghrib 2 lembar, ba'da isya 2 lembar. Insya Allah satu hari berapa juz, ikhwan? 1 juz. Kalau antum ingin 3 juz, silahkan setiap sholat 6 lembar. 6 lembar, insya Allah satu hari 3 juz. Jadi kalau begitu, antum 1 bulan berapa kali hatam? Insya Allah sebanyak 3 kali. Yang terakhir, ikhwati azanillah wa iyyakum, buka kembali buku-buku para ulama. Buka kembali buku-buku para ulama, terutama kitab-kitab tentang tafsir dan pelajaran tentang fikih puasa. Karena kita banyak belum tahu. Dan jika terpaksa menghadiri majelis, hadiri majelis-majelis yang tidak jauh dari Quran, seperti misalnya majelis tafsir Al-Quran, majelis belajar mengajarkan Al-Quran. Jangan disebut tahsin ya, karena para ulama nggak suka menyebut tahsin. Sebagian ulama menyebut tahsin itu istilah bid'ah.
Mereka lebih senang menyebut apa? Tajwid. Apa itu? Tajwid. Belajar tajwid. Belajar membaca dengan tajwid, dengan benar. Atau tartil. Karena Allah mengatakan, warattilil Qur'ana tartila. Faham ya, Pak? Mudah-mudahan Allah mudahkan kita berjumpa dengan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan semoga jika Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita, mudah-mudahan dia hujah yang membela kita di yaumil qiyamah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kepada takmir kami mengucapkan jazakumullah telah diberikan kesempatan, dan kepada ikhwan semua semoga Allah mempertemukan kita kembali jika tidak di dunia di surganya Allah Azza wa Jalla. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.